Tuhan, haleluya. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat kita berbakti kembali di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus dalam ibadah GPDI Makedonia secara online pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kekuatan, kita masih diberi kelimpahan oleh Tuhan untuk dapat beribadah pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, apapun situasi dan keberadaan kita, mari kita berikan selalu waktu, kesempatan untuk menyembah Tuhan. Kita perlu sadar dan memahami bahwa segala sesuatu yang kita jalani, kita hidupi di seluruh perjalanan hidup kita, itu tidak akan pernah dapat dilepaskan dari kasih setia Tuhan. Tuhanlah yang menolong, Tuhanlah yang menguatkan kita dalam menghadapi berbagai pergumulan dan tantangan kehidupan kita di dalam seluruh perjalanan hidup kita. Mari pagi ini kita beri waktu sejenak dalam beberapa menit ke depan untuk menyembah, memuliakan Tuhan, dan kemudian kita akan belajar dari firman Tuhan sebagai sumber kekuatan bagi kita. Haleluya. Kita akan naikkan satu pujian. Mulia, sembah Raja mulia. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Mari sembah Tuhan. Mulia, mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus.
hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan, jadi Raja. Dipuji, dipuji, ditinggikan, namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh, mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan, jadi Raja. Dia telah mati, dibangkitkan, jadi Raja. Oh, dia telah mati, dibangkitkan, jadi Raja. Sembah Kau Tuhan, kami muliakan Engkau. Kami sembah Kau Tuhan, kami muliakan nama-Mu. Yesus ku tinggikan, Yesus ku sembah, Yesus ku muliakan. Engkau segala-galanya, ajaib mulia. Kau Raja semesta alam, haleluya. Yesus Engkau Tuhan, Yesus Engkau Tuhan, Yesus Engkau Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan, ajaib, ajaib Tuhan. Glory, 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 glory. Yesus, haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Glory, 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 glory. Yesus, sembah, sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah Engkau ajaib. Oh, ku sembah Engkau, sembah Engkau ajaib. Engkau mulia, Engkau mulia, Engkau mulia Tuhan.
Haleluya. 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 Kami akan siapkan hati kami untuk dengarkan firman-Mu ya Tuhan. Mari Engkau berkarya dalam hidup kami. Mari Engkau berkarya dalam hidup kami. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena anugerah Tuhan yang besar di dalam hidup kami, yang tidak pernah berubah, melimpah setiap hari dalam hidup kami. Di dalam segala suka duka kami, di dalam segala hal yang kami hadapi, kami tahu bahwa pemeliharaan Tuhan nyata di dalam hidup kami, berkarya dan bekerja, memimpin, membimbing hari-hari kami, memimpin hidup kami setiap hari, sehingga kami boleh ada sampai pada hari Minggu ini, kami dapat beribadah bersama, memuji dan memuliakan nama-Mu. Itu semua karena kebaikan dan kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami Bapa. Pagi ini kami bersama-sama akan belajar dari firman-Mu. Kami mohon Engkau berbicara bagi kami. Roh Kudus, Roh Allah yang hidup, kiranya berkarya, bekerja, menyapa dan membimbing kami, sehingga kami dapat belajar dari firman-Mu yang meneguhkan, yang menguatkan, yang memampukan kami, dan kami dapat melihat kuasa Allah nyata di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya firman-Mu akan menguatkan,
Firman-Mu akan meneguhkan kami semua. Siapkan hati kami untuk belajar dari firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tiba waktunya kita akan belajar dari firman Tuhan. Dan pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat satu bagian dari surat Filipi, pasal yang keempat, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pengalaman hidup orang percaya itu selalu dinamis. Ada suka, ada duka. Ada pengalaman baik, ada pengalaman yang kita rasa tidak baik. Ada sebuah keadaan-keadaan yang memberi kita kebahagiaan, sukacita. Namun ada kalanya kita dihadapkan kepada persoalan-persoalan yang merenggut kebahagiaan dan sukacita. Saudara, inilah realnya kehidupan manusia. Inilah kondisi kehidupan manusia sejatinya. Keberadaan kita yang menolak kenyataan ini dan seakan-akan membuat kita ingin lari dari kenyataan ini tidak akan pernah memberi kontribusi baik di dalam perjuangan kehidupan yang harus kita hadapi setiap hari. Apalagi di tengah-tengah situasi pandemi seperti ini, saudara, pengalaman-pengalaman yang turun naik itu mungkin seringkali menjadi bagian dalam diri kita. Kadang kita sehat, kadang kita sakit. Kadang kita merasa bahwa segalanya baik, tapi kadang-kadang kita merasa bahwa segalanya tidak seperti yang kita pikirkan. Saudara, di dalam situasi yang seperti ini, maka kita perlu memiliki sebuah pemahaman, perlu memiliki sebuah pilihan sikap, dan bagaimana kemudian kita memiliki sebuah visi yang jelas ke depan di dalam menghadapi kenyataan-kenyataan hidup seperti ini. Pagi hari ini kita akan belajar dari Paulus. Bagaimana seorang Rasul Paulus menghadapi kenyataan yang seperti yang kita hadapi. Ada waktu di mana kita mengalami sukacita, ada waktu di mana kita mengalami duka cita. Saudara, Rasul Paulus menulis surat Filipi ini dari penjara. Walaupun demikian, saudara, surat Filipi ini dikenal sebagai sebuah surat yang mengajar tentang bagaimana seseorang dapat terus bersukacita. Nah, pertanyaan penting yang kemudian kita dapat munculkan adalah bagaimana Paulus di dalam segala pengalamannya yang penuh dengan pergumulan dapat memberikan sebuah semangat kepada jemaat, dapat mengajar jemaat untuk dapat
menghadapi berbagai kenyataan yang dinamis, yang turun naik, yang up and down itu, dan membuat dirinya begitu kuat. Nah, ini saya kira yang penting buat kita hari-hari ini ya. Bagaimana kita kuat menghadapi pergumulan hidup itu yang turun naik tadi, bukan lari dari kenyataan. Bagaimana kita kuat menghadapinya? Bagaimana kita mampu menghadapinya? Saudara, kita akan belajar dari Rasul Paulus. Bagaimana kemudian Rasul Paulus mampu di dalam segala suka dukanya yang ia gambarkan dengan berbagai kenyataan, baik kelimpahan, kelaparan, ia mampu menghadapinya. Dan saya kira ini modal penting bagaimana seseorang harus menjalani hidup. Mari kita belajar bersama-sama dari Rasul Paulus. Saudara, satu rahasia utama yang diungkapkan oleh Rasul Paulus, bagaimana ia kemudian mampu menghadapi berbagai kenyataan yang ia sebut sebagai sebuah keadaan yang kenyang maupun lapar, kelimpahan maupun kekurangan. Apa yang membuat Rasul Paulus mampu menghadapi berbagai situasi, berbagai kenyataan yang silih berganti? Karena banyak sekali orang tidak siap menghadapi kenyataan hidup. Menerima yang baik, oke, mereka bersukacita. Tetapi ketika pengalaman yang tidak baik datang, mereka bersungut-sungut. Pengalaman Israel, umat Israel, ketika mereka dilepaskan dari Mesir dan harus berjalan di padang gurun menunjukkan hal itu. Ini pengalaman yang sering kali terjadi dalam diri manusia. Namun sekarang kita belajar bagaimana di tengah-tengah pengalaman yang turun naik, yang tidak pernah bisa kita tolak, yang menjadi fakta real kehidupan manusia, kita kuat, kita mampu, kita tegak, kita dapat berjalan terus, kita mampu menghadapinya. Paulus memberikan rahasia itu jelas di dalam ayat yang ke-13. Dia berkata bahwa dia kuat, dia mampu, dia cakap menanggung segala sesuatu, karena di dalam dirinya ada sebuah bentuk penguatan demi penguatan yang dikerjakan oleh Tuhan kepada dirinya. Saudara, lihat apa yang dialami oleh Rasul Paulus. Kemampuan dia untuk menghadapi segala perkara. Dia dapat menanggung segala perkara. Ya. Karena Allah, dia itu memberi kekuatan kepada Rasul Paulus. Saudara, bertitik tolak dari ayat ini, mari kita belajar bersama-sama bagaimana sih secara konkret gagasan Rasul Paulus itu dapat kita mengerti, dapat kita pahami, dapat kita alami di dalam diri kita. Bagaimana kita memahami arti bahwa Allah memampukan kita menanggung segala sesuatu. Bagaimana kita dapat mengalami pengalaman itu, di mana Allah memberikan kekuatan di dalam diri kita. Ada 3 hal yang ingin saya sharingkan kepada saudara, bagikan kepada saudara di dalam ibadah pada pagi hari ini. Yang pertama, saudara, kita perhatikan bahwa pengalaman kuat di dalam Allah yang memampukan seseorang untuk menghadapi berbagai kenyataan hidupnya adalah ketika seseorang itu tinggal di dalam Kristus. Tetap tinggal di dalam Kristus. Tinggal di dalam Allah. Nah, ketika seseorang tinggal di dalam Kristus, berarti ia membiarkan daya ilahi itu untuk menolong dia memahami bahwa penderitaan dan keberhasilan
adalah sebuah fakta hidup yang harus dijalani di dalam kenyataan dunia yang berdosa ini. Ini yang pertama, saudara. Ini yang pertama. Ini adalah sebuah pemahaman. Jadi yang pertama kita belajar tentang bagaimana memahami hidup di dalam Kristus. Hidup di dalam diri orang percaya. Apa tadi itu? Bahwa ketika kita tinggal di dalam Kristus, kita membiarkan daya ilahi untuk menolong kita memahami. Nah, kata kuncinya ini adalah memahami. Orang tinggal di dalam Allah, dia membiarkan daya ilahi itu menolong dia. Menolong itu apa? Memahami. Ini yang pertama. Pemahamannya harus benar dulu. Diberi pemahaman. Tentang apa? Bahwa penderitaan dan keberhasilan itu fakta hidup yang harus dijalani di dalam dunia yang berdosa ini. Nah, kalau pemahaman ini tidak dimiliki, saudara, orang akan terus kemudian frustasi dengan kenyataan hidup ini. Apalagi kalau dia sudah dicekoki dengan berbagai konsep bahwa kalau hidup di dalam Tuhan semuanya serba beres, semuanya serba baik-baik saja, seakan-akan tidak akan pernah ada pergumulan, seakan-akan tidak pernah ada persoalan. Wah, ketika dia menghadapi kenyataan yang tidak sesuai, yang tidak pernah dia pikirkan, yang tidak cocok dengan harapan-harapan hidupnya, dia frustasi. Dia bertanya terus, mengapa ini, mengapa begitu, mengapa Tuhan? Karena ia tidak memahami bahwa kalau seseorang hidup di dunia ini, ya memang harus mengalami kenyataan-kenyataan hidup seperti itu. Nah, tetapi mereka yang tinggal di dalam Kristus, hidup di dalam Kristus, akan mendapatkan kekuatan dari daya ilahi yang membuat ia memahami bahwa inilah hidup. Kristus sudah memberi contoh pengalaman itu. Alkitab memberi contoh tentang pengalaman hidup itu. Bahwa pengalaman hidup orang percaya di dunia yang penuh berdosa, ya memang seperti itu. Up and down, mengalami musim-musim kehidupan ini. Itu tidak bisa ditolak. Kalau orang kemudian menolak kenyataan, maka yang terjadi hanyalah kefrustasian, keputusasaan. Dan pada akhirnya ketika ini tidak dapat dikelola, ia akan menghujat Allah. Pengalaman Israel, pengalaman Yesus, pengalaman Paulus, saya kira cukup membuat kita sadar. Cukup bagi kita untuk mengingatkan hal ini. Dan Paulus di dalam surat ini menunjukkan dengan jelas, aku tahu, aku mengerti. Apa itu kenyang, apa itu lapar, aku tahu. Apa itu kelimpahan, apa itu kekurangan, aku tahu. Di dalam Kristus, Paulus memahami segala sesuatunya. Dan yang terpenting, Tuhan kemudian menguatkan dia menghadapi hal ini. Jadi yang pertama, saudara, kita pelajari bahwa seseorang dapat kuat menjalani hidup ini karena Tuhan memberikan pemahaman. Ketika seseorang hidup di dalam Kristus, mengenal Kristus, ya, mau memahami kehidupan yang diajarkan Kristus, orang kan sadar bahwa memang penderitaan dan keberhasilan, tantangan dan kenyataan hidup, entah itu yang baik, entah itu yang tidak baik, adalah sebuah fakta yang harus dijalani, yang harus diterima oleh manusia yang hidup di dalam dunia yang berdosa. Ini yang pertama, pemahaman. Yang kedua, saudara, pernyataan Rasul Paulus yang menunjukkan bahwa dia selalu mendapatkan penguatan demi penguatan di dalam Tuhan. Itu terjadi ketika seseorang tinggal di dalam Kristus, membiarkan daya ilahi itu meletakkan visi
Kristus di dalam hatinya, meletakkan visi Kristus di dalam hatinya, sehingga menolong dia menerjemahkan pilihan-pilihan sikap yang tepat dalam merespon kenyataan hidup yang sulit. Orang yang tinggal di dalam Kristus akan membiarkan daya ilahi memberikan visi Kristus di dalam hidupnya, sehingga dapat menolong dia menerjemahkan pilihan-pilihan sikap yang tepat dalam merespon kenyataan hidup yang sulit. Yang kedua, kita pelajari bahwa tinggal di dalam Kristus dapat menolong kita memilih sikap tepat apa yang perlu kita ambil. Paulus di tengah kenyataan penderitaan di dalam penjara, di dalam segala kekurangan, dalam segala keterbatasan, dalam segala aniaya dan penderitaannya, mampu memilih sikap yang tepat, mampu mengambil sikap yang tepat. Kenapa? Karena pemahamannya sudah benar, pemahamannya sudah tepat, pemahamannya sudah baik, sehingga pilihan sikapnya pun tepat. Saudara, di tengah keadaan-keadaan yang serba sulit, kadang-kadang konsentrasi hidup kita itu terganggu. Ya. Karena apa? Karena kondisi kita menjadi tidak seimbang. Kondisi kita menjadi kacau. Kita ada di tengah keadaan-keadaan terdesak antara pilihan-pilihan sikap kita. Karena kita ini masih hidup di dalam daging. Kemanusiaan hawa nafsu kita mendorong diri kita untuk menikmati kesenangan-kesenangan, menikmati sesuatu yang menjadi hal yang dapat memuaskan seluruh kepentingan daging dan hawa nafsu kita, sementara kenyataannya sulit. Hal ini yang kadang-kadang sering membuat orang terjebak di dalam keputusan-keputusan pilihan-pilihan yang tidak tepat. Akhirnya orang bisa berbuat dosa, orang bisa mencuri, orang bisa korupsi, orang bisa melakukan banyak hal, orang bisa mengambil pilihan-pilihan sikap yang tidak tepat di dalam kehidupannya. Orang kemudian mengambil pilihan-pilihan sikap yang kontraproduktif di dalam dirinya. Dia bisa mencelakai orang lain, dia bisa merugikan orang lain, dia tidak memikirkan hak orang lain dan sebagainya. Pilihan sikapnya menjadi tidak tepat karena ia didorong oleh hawa nafsu, sementara kenyataannya tidak seperti yang ia inginkan dan ia harapkan. Saudara, ini kenyataan yang dialami oleh banyak orang. Berbagai tindak kejahatan bisa muncul, berbagai pikiran-pikiran jahat bisa muncul. Saudara bisa mengamati kapan pikiran-pikiran tidak baik, pikiran jahat itu merasuk dalam diri kita. Saudara bisa cek di dalam pengalaman hidup. Saya yakin bahwa hal-hal itu bisa muncul. Kapan itu muncul? Ketika kita ada di dalam sebuah kenyataan hidup, pengalaman hidup yang tidak baik. Ya, kita didesak oleh hawa nafsu dan keinginan, namun faktanya kenyataan hidup kita ini tidak baik. Hal ini kemudian mendorong kita untuk mengambil sikap-sikap yang kadang-kadang tidak tepat. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Pagi hari ini kita diingatkan oleh Tuhan bahwa mengalami atau berada di dalam pengalaman kenyataan-kenyataan yang sukar, firman Allah menolong kita melalui Rasul Paulus bahwa hanya Tuhan yang dapat menguatkan kita. Pertama, memberi kita pemahaman, tetapi yang kedua, menolong kita, daya ilahinya, meletakkan visi Kristus, visi kebenaran, yang menolong kita mampu menerjemahkan pilihan sikap kita dan merespon kenyataan hidup yang sulit ini dengan tepat. Istilah tepat di sini adalah tentu sesuai dengan visi Kristus tadi. Hidup di dalam kebenaran. Nah, ini butuh kekuatan, saudara. Tidak merespon dengan cara-cara yang tidak tepat, dengan cara-cara yang tidak baik.
ini hanya dapat terjadi ketika seseorang mau tetap tinggal di dalam Kristus, di dalam kuasa rohnya, dan membiarkan daya ilahi itu terus bekerja, berkarya di dalam hidupnya. Bukan berarti ini tanpa pertentangan, bukan berarti hal ini tidak ada di dalam pergumulan, saudara. Ya. Tetapi ketika orang tunduk, diam, membiarkan kuasa Allah bekerja dalam dirinya, saya yakin ada penguatan demi penguatan. Dan bukan hanya penguatan demi penguatan, Tuhan akan tunjukkan karya-karya itu, mujizat demi mujizat. Kalau Tuhan tidak lakukan sesuatu yang seperti saudara inginkan, seperti yang saudara harapkan, Tuhan akan memberikan penguatan demi penguatan. Entah seperti apa bentuknya, entah seperti apa modelnya, saya yakin Tuhan akan memberikan kekuatan demi kekuatan kepada saudara. Istilah Paulus dalam ayat ini adalah, sehingga aku dapat menanggungnya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya ingat satu ayat di dalam Korintus, ayat yang mungkin saudara juga sering dengar, bahwa Tuhan tidak akan membiarkan umatnya mengalami pencobaan-pencobaan di luar kemampuannya. Jika ia harus mengalami itu, ayat itu mengatakan Dia akan memberikan jalan keluar. Nah, kata jalan keluar ini sebenarnya memiliki arti, aku dapat menanggungnya. Jadi saudara, ketika pengalaman-pengalaman sulit, pengalaman-pengalaman yang membuat kita seringkali tak berdaya itu datang, tetaplah tinggal di dalam Allah, tetaplah tinggal di dalam Kristus. Tuhan tidak akan membiarkan. Kalau Ia tidak memberikan jalan keluar dalam bentuk mujizat, ya, seperti yang kita harapkan, Ia pasti akan memberikan daya ilahi, kekuatan untuk kita dapat menanggungnya. Rasul Paulus mengalami hal itu, Yesus mengalami hal itu, umat Allah, tokoh-tokoh Alkitab mengalami hal itu. Saya percaya kita juga akan diberi kekuatan oleh Tuhan untuk dapat menanggung segala sesuatu. Dan pada akhirnya pilihan-pilihan sikap kita menjadi pilihan-pilihan sikap yang tepat, yang tidak keluar dari hukum Allah, yang tidak melanggar kebenaran Allah, sehingga hidup kita tetap ada di dalam Tuhan, dan kita dapat melihat bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Yang ketiga, saudara, pengalaman penguatan dari Allah itu terjadi ketika seseorang tinggal di dalam Kristus. Dan itu berarti ia membiarkan daya ilahi itu mengerjakan pengharapan-pengharapan yang menghadirkan kekuatan untuk tekun mengerjakan kehendak Kristus. Kata kunci yang ketiga adalah pengharapan. Jadi kalau yang pertama tadi adalah pemahaman, lalu yang kedua adalah pilihan sikap yang tepat, dan yang ketiga adalah pengharapan. Ketika orang tetap tinggal di dalam Kristus, ketika orang tetap tinggal di dalam Allah, maka Allah akan memberikan kekuatan untuk memiliki pengharapan yang menghadirkan kekuatan untuk tekun mengerjakan kehendak Kristus. Orang yang hidup di dalam Kristus, yang mengerti Kristus, yang memahami Kristus, dan yang selalu mendengar perkataan Kristus akan tahu bahwa ujung kehidupan perjalanan orang percaya memiliki sebuah pengharapan yang besar, yang pada akhirnya ketika pengharapan itu sungguh-sungguh dipahami, dimengerti, diyakini, akan berimbas balik. Lahirnya kekuatan yang membuat dan mendorong seseorang untuk tekun mengerjakan kehendak Kristus. Jadi orang dapat melakukan kehendak Kristus secara kontinu. Orang dapat mengerjakan kehendak Kristus secara terus-menerus. Dan ini yang disebut tekun karena ada kekuatan
di dalam dirinya untuk mengerjakannya. Kekuatan ini datang dari mana? Dari pengharapan yang ia miliki di dalam Kristus. Kehidupan Kristus, perkataan Kristus, janji Allah yang kita hidupi, yang memberi kita pengharapan, yang kemudian kita sebut sebagai iman, akan melahirkan kekuatan untuk terus secara kontinu, secara tekun, membuat kita terus mengerjakan kehendak Kristus. Semua ini terjadi ketika kita mau tetap tinggal di dalam Kristus. Jadi ketika kita tinggal di dalam Kristus, kita memahami Kristus tentang apa yang ia hadapi, tentang bagaimana dia bersikap, tentang bagaimana kemudian ujung perjalanan Kristus dan apa yang ia janjikan kepada kita. Semuanya memberi kekuatan. Paulus tidak akan pernah kuat menghadapi itu kalau ia tidak tinggal sungguh-sungguh di dalam Kristus. Ia berkata, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalamku. Ketika ia mengalami penderitaan, dia berkata, aku bersyukur ketika aku mengalami. Artinya aku melengkapi apa yang ada di dalam penderitaan Kristus. Ia turut merasakan. Dan kalau ia ada di dalam pengalaman penderitaan itu, maka kuasa kebangkitan Kristus pun ia akan rasakan. Pengharapan yang Kristus berikan kepadanya akan ia nikmati. Ini yang sebenarnya menjadi kekuatan di dalam diri Paulus. Sehingga ketika ia berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, adalah ketika ia terus mau tetap tinggal di dalam Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah artinya pernyataan Rasul Paulus di dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Tetap tinggal di dalam Kristus. Tetap tinggal di dalam Allah. Karena ketika kita tinggal di dalam Allah, engkau akan memahami tujuan besar dari panggilan Kristus. Dan ketika engkau mengerti itu, maka engkau akan dimampukan menghadapi seluruh kenyataan-kenyataan hidup ini. Bersyukur jika kita mengalami sesuatu yang baik hari-hari ini. Kita menerima segala yang baik dari Tuhan. Namun ketika kita mengalami kenyataan-kenyataan sulit, ingatlah, engkau tidak sendiri. Ingatlah, ada kekuatan yang akan mengalir dalam hidupmu. Kapan itu terjadi? Ketika engkau tinggal di dalam Kristus, tinggal di dalam Dia. Yang pertama, memberi engkau pemahaman bahwa hidup yang dijalani, berbagai penderitaan maupun keberhasilan adalah fakta kehidupan yang harus kita jalani. Yang kedua, tinggal di dalam Kristus akan menolong kita karena daya ilahi yang bekerja dalam diri kita akan menolong kita menerjemahkan pilihan-pilihan sikap yang tepat di tengah-tengah kenyataan hidup yang berdosa ini. Dan yang ketiga, tinggal di dalam Kristus akan menolong kita untuk terus memiliki pengharapan-pengharapan yang pada akhirnya melahirkan kekuatan sehingga kita dapat tekun terus menghidupi, menjalani, melaksanakan kehendak Kristus di dalam hidup kita. Haleluya. Saudara, tetap tinggal di dalam Tuhan. Apapun situasi, kondisi yang engkau hadapi. Karena di dalam Kristuslah ada rahasia kemenangan yang menolong kita, yang memampukan kita menghadapi seluruh kenyataan hidup hari-hari ini. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat anugerah-Mu, buat firman yang Engkau berikan kepada kami pagi ini. Sehingga kami dapat mengerti bahwa tidak ada kekuatan yang lain di dalam hidup kami yang menolong kami, yang memampukan kami menghadapi dinamika perjalanan hidup kami ini. Hanya satu tempat di mana kami kuat. Hanya satu tempat yang akan menolong dan memampukan kami, yaitu tinggal di dalam Kristus. Kuatkan seluruh saudara-saudara kami. Kuatkan seluruh hidup anak-anak-Mu yang hari-hari ini mungkin menghadapi banyak pergumulan. Entah itu yang berkaitan dengan
fisik tubuh mereka, atau pergumulan di dalam keluarga, atau pergumulan di dalam pekerjaan, atau hal-hal lain yang tidak dapat kami sebutkan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, kuasa dan daya ilahi Roh Kudus kiranya bekerja, menjamah, menolong, memampukan, menguatkan, memberikan kepada mereka pemahaman, menolong mereka untuk menerjemahkan pilihan sikap, dan memberikan pengharapan sehingga hidup mereka terjamin tetap kuat karena mereka di dalam Tuhan. Turunkan kuasa, nyatakan mujizat, entah itu dalam bentuk pertolongan, entah itu dalam bentuk penguatan. Kerjakanlah sesuai dengan kehendak-Mu. Kami anak-anak-Mu percaya bahwa Engkau dapat mengerjakan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang menikmati, yang beribadah pada pagi hari ini. Biarlah kuasa Allah melimpah, Roh Allah melimpah, berkat-berkat Allah melimpah atas hidup mereka semua. Sertai kami di sepanjang minggu yang akan kami hadapi, sehingga kami mendapat kekuatan dari Tuhan. Turunkanlah tangan berkat bagi kami semua di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam penyertaan Roh Kudus menyertai, memberkati saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan kiranya memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Berkat Allah menyertai kita sekalian. Haleluya. Puji Tuhan.